Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu Majelis Ta'lim Masjid Darul Muttaqin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, berkat hidayah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan hidayah, Allah masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu sekalian dari rumahnya masing-masing Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai sebuah amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setiap ibadah yang telah kita laksanakan, setiap ibadah yang telah kita tunaikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, oleh Allah Subhanahu wa taala diterima ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada panutan kita yang telah membawa umat Islam, dan alhamdulillah bisa kita rasakan sampai hari ini bagaimana nikmatnya agama Islam, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada pagi hari ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara sekian banyak hamba-Nya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan cuaca yang begitu dingin, ditambah waktu subuh yang lumayan berat sekali untuk bangun, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini masih memberikan kepada kita kemampuan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini akan sedikit tema yang dibahas, khususnya terkait dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, pasti membutuhkan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagaimana kita menyampaikan pertolongan ataupun kebutuhan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pintu doa. Yang mungkin tidak sedikit umat muslim yang memahami doa itu hanya secara sempit, dalam artian bahwa doa itu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ternyata menurut para ulama bahwa doa itu tidak hanya kita meminta pertolongan, tidak hanya kita meminta
solusi terhadap masalah-masalah, tetapi doa lebih luas dari itu. Yang pertama, doa menurut para ulama diartikan ad-doa wal ibadah, bahwa ternyata doa itu merupakan salah satu ibadah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan huwa talabus shawab bil a'malis shalihah, yaitu meminta ataupun mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan wasilah kita melaksanakan amal soleh. Itu merupakan salah satu bagian dari doa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita melaksanakan sholat 5 waktu, apakah itu sholat yang wajib ataukah itu sholat yang sunnah. Kemudian dengan sholat tersebut kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori ke dalam doa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan baca Al-Quran dan ibadah yang lainnya, kemudian dari ibadah tersebut kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori dari doa. Kemudian yang kedua, bahwa doa itu merupakan yang biasa kita panjatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu doaul masalah, meminta solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, siapapun, dimanapun, kapanpun, manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah, tidak terlepas dari yang namanya kehidupan sehari-hari kita begitu banyak masalah. Maka salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun, tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu perbuatan yang telah kita lalui dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya ada dalam garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika semua dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu merupakan sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Sang Pencipta yang mengatur itu semua, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan tidak sedikit para ulama mengutip terkait dengan keistimewaan, terkait dengan keutamaan dari yang namanya doa. Yang pertama, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umat muslim, wa idza sa'alaka ibadi anni, barang siapa saja yang bertanya anni kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku, kata Allah, qaribun, sangat dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, bahkan saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watan da'i idza da'an, yaitu akan menjawab, akan mengabulkan seluruh permintaan yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat akan dikabulkannya doa ataupun permintaan tersebut. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syaratnya kita ingin diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun doa yang kita panjatkan, sebanyak apapun permintaan yang kita panjatkan, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan seseorang itu dilihat dari bagaimana orang tersebut melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi seluruh larangan. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur seluruh makhluk di muka bumi ini. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan seluruh doa-doa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyu'minu bi", yaitu harus beriman kepadanya. Karena itu merupakan syarat mutlak, syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap orang, oleh setiap muslim yang ingin mendapatkan ataupun ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni, wa qala, dan berkata rabbukum ud'uni, kepada Tuhan kalian semua, ud'uni, yaitu berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa tersebut. Atau ada lagi dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama ila Allah taala minan du'a, bahwa tidak ada sesuatu di muka bumi ini, ibadah apapun itu, yang lebih mulia daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa doa sangat penting, khususnya kita sebagai seorang muslim. Bahkan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW berfirman, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta, barang siapa yang tidak memohon, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdabu alaihi, justru Allah sangat bendu, Allah sangat benci, Allah sangat tidak suka kepada orang yang tidak pernah berdoa, kepada orang yang tidak pernah meminta. Berbeda sebaliknya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalau ada yang banyak meminta-minta, itu kadang kita kurang suka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru orang yang tidak pernah memohon, orang yang tidak pernah meminta, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdabu alaihi, orang tersebut dibenci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membenci orang yang tidak pernah berdoa? Karena orang tersebut merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin sangat membutuhkan sekali terhadap doa yang kita panjatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keistimewaan ataupun fadilah berdoa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak setiap doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama, bahwa ternyata ada beberapa syarat doa
panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ikhlas? Tasfiyatud du'a wal amalu min kulli ma yashbihi. Membersihkan hati kita dari apa-apa yang menghalangi terhadap niat kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa syarat pertama doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita meminta doa ada hal-hal lain yang mana hal tersebut bisa mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah doa tersebut dipanjatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut dipanjatkan bukan lillahi taala. Maka doa yang dipanjatkan tidak dilandasi dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa tersebut. Bahkan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kita harus ikhlas khususnya ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, yaitu dengan benar-benar ikhlas. Bahkan ikhlas tersebut tidak hanya menjadi syarat diterimanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua ibadah, setiap ibadah yang wajib ataupun yang sunnah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat ini menjelaskan bahwa wa ma umiru illa liya'budullah, tidak semata-mata Allah memerintahkan untuk beribadah mukhlishina lahuddin, yaitu harus benar-benar ikhlas. Kita dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan sholat tanpa adanya keikhlasan, maka sholat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah yang sunnah ataupun yang wajib tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas merupakan salah satu syarat yang harus benar-benar dipenuhi ketika kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, syarat yang kedua agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'ah dalam arti bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya dalam doa, dalam aktivitas apapun, dalam ibadah apapun. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu maka sholatlah kama ra'aitumuni usolli, seperti layaknya sholatku, kata Rasulullah SAW. Dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, kita harus melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan syarat yang kedua yang mana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita panjatkan tidak haruslah berbentuk ataupun menggunakan bahasa Arab. Bahasa apapun, kalau kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau
menggunakan bahasa Sunda, Allah Subhanahu wa taala akan memahami apa yang telah kita sampaikan. Karena hakikatnya doa yang kita panjatkan yang paling penting adalah syarat untuk ikhlas. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang paling penting di antara syarat-syarat untuk diterimanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah as-siqatu billahi ta'ala wal yaqin bil ijabah. Kita harus benar-benar yakin bahwa doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha." Dalam artian setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah semuanya, illa a'tahu Allahu biha ila salas. Yang mana doa tersebut bisa kemungkinan akan disalurkan ke dalam 3 perkara. Yang pertama, imma an tu'ajjalahu da'watahu, bahwa ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut seketika. Allah ketika kita meminta doa, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keturunan, kemudian Allah berikan kita keturunan, maka doa tersebut seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan Engkau jauhkan dari cobaan tersebut dan dibebaskan dari cobaan tersebut. Kemudian Allah berikan solusinya, maka doa tersebut dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa imma ayyudakhiru lahu fil akhirah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah setiap hari kita panjatkan doa tersebut, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, wa imma ayyudakhiru lahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, doa yang kita panjatkan tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan seketika, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tabungan nanti ketika di yaumul akhirat. Maka ketika nanti di yaumul akhirat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan neraka, ternyata itu merupakan salah satu doa yang tidak dikabulkan ketika di dunia dan Allah siapkan ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minasu mislaha. Doa yang tidak langsung oleh Allah dikabulkan. Yang ketiga adalah ayyusarrifa anhu minasu mislaha. Allah selamatkan kita dari musibah. Allah selamatkan kita dari cobaan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membawa motor, ketika kita membawa mobil, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kecelakaan. Bisa saja itu merupakan ladang doa yang telah kita panjatkan yang Allah kabulkan ketika itu. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ketika akan ada diberikan musibah dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari musibah tersebut atau dari kecelakaan apapun itu dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa saja itu merupakan salah satu bentuk dari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang telah kita panjatkan. Jadi hakikatnya semua doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya Allah langsung diijabah seketika. Kemudian yang kedua, kalau doa tersebut tidak Allah kabulkan, nanti ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirat. Atau yang ketiga, yaitu ayyusarrifa anhu minasu mithlaha.
kita dari mara bahaya, dari musibah, dari kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian syarat yang keempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, hudurul qalbi wal khushu' war rabbah, yaitu hadirnya hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kemudahan ya Allah dan sebagainya, tetapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak hadir ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita meminta kepada seseorang dan kita tidak melihat secara langsung, dalam artian tidak diperhatikan, maka orang tersebut tidak akan memberikan apa yang kita minta. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita tidak hadir, hati kita kosong, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda lil muslimi fi du'aihi an yahdura qalbahu. Jelas kata ulama bahwa fala budda, maka harus lil muslimi, bagi seorang muslim, fi du'aihi, dalam menyajankan doanya, ayyahdura qalbahu, hatinya betul-betul hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum, dan kalian semua, muqinuna bil ijabah, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa tersebut akan diijabah. Hadirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu merupakan di antara syarat bagaimana doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata selain dari syarat tersebut, ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Kalau tadi ada 4 syarat, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat, yang ketiga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat hadirnya hati. Ternyata syarat ini bisa tertolak ketika kita melaksanakan hal-hal yang bisa menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tawsi'u fil harami. Ternyata melaksanakan ataupun memakan ataupun menggunakan hal-hal yang haram itu bisa menjadikan doa kita terhalangi. Aklan wa syurban wa labsan wa tabdiyatan. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram. Jangankan yang haram, makanan yang syubhat saja bisa menjadikan doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun syarat yang 4 di awal terpenuhi, tetapi kalau makanan yang kita makan tidak dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa tersebut. Wasyurban, yaitu minuman apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Walabsan, termasuk pakaian yang kita gunakan, ataukah alas kaki ataukah sepatu apapun itu yang kita gunakan, dan barang-barang tersebut merupakan hal-hal yang haram, maka hal tersebut akan menjadikan doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdiyatan, dan makanan-makanan yang kita makan. Ini merupakan hal yang perlu kita patut awasi, hal yang patut kita berikan perhatian, bahwa ternyata setiap makanan, setiap pakaian, setiap apapun yang kita gunakan, dan hal tersebut merupakan hal-hal yang haram, justru bisa menghalangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas,
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, itu bersih, itu baik, la yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, sampaikanlah kepada umatmu, kulu, makanlah, minat thayyibat, dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihan, dan berbuatlah amal soleh. Jadi ternyata syarat dikabulkannya doa kita salah satunya yaitu menjauhkan dari makanan-makanan yang haram, dari makanan-makanan yang syubhat, dari barang-barang yang haram, ataupun dari barang-barang yang syubhat. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang bisa menghalangi terijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istijal wa tarkud du'a, yaitu kita merasa pengen cepat-cepat dikabulkannya doa tersebut, wa tarkud du'a, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang baik. Dalam artian kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ba'idan anillahi ta'ala, tetapi kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah yang telah Allah perintahkan kita tidak laksanakan. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa setiap hari kita panjatkan, tetapi ketika Allah menyeru untuk melaksanakan ibadah, kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Itu merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian di antara hal-hal yang menghalangi doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a bismil aw qati'atur rahmi, yaitu doa dengan hal-hal yang sifatnya kebencian. Dalam artian kita berdoa ataupun mendoakan orang lain kepada hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan ini diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah dan sebagainya. Maka doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, irtikabul ma'asi wal muharramat, yaitu melaksanakan maksiat wal muharramat, dan hal-hal yang haram. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan kami kemudahan, ya Allah mudah-mudahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali doa yang kita panjatkan, tetapi kita masih melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bisa jadi yang menjadikan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita belum bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih melanggar perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan itu hal-hal tersebut justru bisa menghalangi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarkul wajibat allati aujabaha Allah taala, yaitu meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Itu merupakan hal yang bisa menjadikan doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang sifatnya wajib, salat 5 waktu, ataukah yang sifatnya sunnah, apakah itu zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak
melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi membahas terkait dengan syarat bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang bisa menjadikan doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita adab bagaimana kita etika meminta ataupun memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci, itu merupakan salah satu adab bagaimana kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laksanakan wudu terlebih dahulu, menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih. Itu merupakan salah satu adab dan etika bagaimana kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita dalam keadaan suci bersih, kita juga ayyabda'a bihamdillah ta'ala, bahwa ternyata ketika kita berdoa itu tidak langsung duduk meminta ya Allah mudah-mudahan dikabulkan A, B, C dan seterusnya, tetapi bihamdillah ta'ala, yaitu kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kita menyampaikan permintaan kepada Allah, kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu adab etika bagaimana kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bidzalik, yaitu membacakan shalawat, bahwa ternyata dengan membacakan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu adab dan bisa mempercepat doa dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata setiap doa yang kita panjatkan mahjubun, yaitu terhijab, terhalang, hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita membacakan salawat dalam doa tersebut. Dalam artian setelah kita membacakan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan kebutuhan ataupun hal-hal yang kita panjatkan, maka disunnahkan kita untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Shalawat dalam bentuk apapun, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, shollu ala Muhammad, dan berbagai macam shalawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan hal tersebut bisa menjadikan doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab tersebut tidak hanya dengan kita membacakan hamdalah, tidak hanya kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ternyata doa tersebut juga sebaiknya dipanjatkan di tempat-tempat ataupun di waktu yang istijabah, di waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab yang mungkin terlewatkan oleh kita adalah abainal adzan wal iqamah, yaitu di antara adzan dan iqamah. Ketika kita menunggu untuk melaksanakan sholat dan ada waktu, dan di waktu tersebut kita memanjatkan doa, maka insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata kita meminta layaknya kita meminta dalam kehidupan sehari-hari kepada seseorang, tetapi ternyata ada syaratnya, ada
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan ada adab dan etika ketika kita berdoa, sehingga doa yang kita panjatkan benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa menjadi bekal khususnya kita sebagai seorang muslim, dan khususnya lagi ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam hal-hal yang disampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum